to the BM, BM to the AM. If I quit your BM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi dari program studi pendidikan jasmani Universitas Majalengka. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang kelelahan dan overtraining. Ini merupakan materi dari mata kuliah ilmu kesehatan olahraga. Oke. Ini yang kita bahas yaitu kelelahan dan overtraining. Yang pertama, kelelahan. Kelelahan dapat didefinisikan sebagai kondisi menurunnya kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan pekerjaan itu. Nah, jadi kelelahan ini disebabkan karena kita melakukan pekerjaan baik itu olahraga ataupun aktivitas lainnya gitu. Dan kelelahan ini juga bisa disebabkan karena pengaruh obat, pengaruh karena sakit, kemudian juga karena kurangnya minat gitu. Itu untuk kelelahan. Selanjutnya, bentuk-bentuk kelelahan. Kelelahan dibagi menjadi dua. Ada dua tipe kelelahan. Yang pertama itu kelelahan mental. Kelelahan mental adalah kelelahan yang merupakan akibat dari kerja mental. Kelelahan ini sering disebabkan karena kejenuhan gitu. Kejenuhan ini artinya dia itu merasa bosan atau tidak memiliki motivasi terhadap apa yang dilakukannya gitu. Nah, di mental ini disebabkan akibat kurangnya motivasi atau minat terhadap apa yang dia lakukan. Jadi dia akan merasa cepat kelelahan gitu. Dikarenakan tadi dia merasa jemu atau kurang minat terhadap apa yang dia lakukan. Yang kedua yaitu kelelahan fisik. Kelelahan fisik disebabkan karena kerja fisik atau otot. Kelelahan ini sudah pasti disebabkan oleh apa yang dilakukan terhadap fisik gitu. Contohnya seperti kayak olahraga, jogging, kemudian workout gitu. Itu akan menyebabkan kelelahan pada bagian fisik atau otot. Tidak hanya olahraga, pekerjaan yang lain juga itu akan mengakibatkan kelelahan fisik gitu. Itu bentuk-bentuk kelelahan. Selanjutnya, penyebab kelelahan. Penyebab kelelahan ini pada hakikatnya terjadi akibat gangguan homeostatis gitu. Penyebabnya itu adalah yang pertama, sumber daya habis atau tidak dapat diperoleh. Ketika kita melakukan olahraga, sudah pasti tubuh kita memerlukan yang namanya sumber daya. Nah, ketika sumber daya itu habis, maka kelelahan akan terjadi gitu. Yang kedua, tertimbunnya sampah olah daya di dalam tubuh. Nah, ketika sampah olah daya di dalam tubuh tertimbun, maka tubuh kita akan merasa kelelahan gitu. Yang ketiga, terganggunya keseimbangan elektrolit atau asam basa di dalam cairan tubuh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, terganggunya keseimbangan pemasukan dan pengeluaran air di dalam tubuh gitu. Selanjutnya, tempat terjadinya kelelahan. Ketika kita merasa kelelahan itu ada tempat-tempatnya. Di antaranya yang pertama, serabut otot dan keping ujung saraf motorik. Kemudian serabut saraf motorik. Kemudian the synapse. Kemudian badan sel saraf
Dan yang terakhir reseptor sensorik pada serabut otot dan keping ujung saraf motorik. Ini contohnya dilakukan pada sediaan saraf otot kodok bila sarafnya dirangsang dengan rangsangan listrik 1 kali atau 2 kali per detik secara terus-menerus. Setelah jangka waktu tertentu, otot akan memperlihatkan tanda-tanda kelelahan dan bahkan kemudian otot tidak dapat berkontraksi. Itu untuk serabut otot. Kemudian yang kedua, serabut saraf motorik. Selanjutnya synapse. Ya. Contohnya ketika punggung anjing dirangsang dengan digelitik dengan ujung lidi, maka akan terjadi refleks menggaruk pada tempat yang dirangsang gitu. Bila rangsangan ini diteruskan, maka kemudian tidak lagi terjadi refleks menggaruk. Tetapi bila rangsangan dengan lidi ini dipindahkan ke tempat yang lain, ya, maka akan terjadi lagi refleks menggaruk. Peristiwa ini yang sama dapat terjadi bila rangsangan dilakukan pada serabut saraf sensoriknya. Jadi rangsangan sensorik di punggung anjing berpindah melalui synapse ke saraf motorik. Kemudian badan sel saraf dan yang terakhir reseptor sensoris ya. Ini contohnya adalah adanya rasa lelah setempat telah dikenal dengan baik oleh semua orang. Perasaan itu timbul dari reseptor sensoris di dalam otot yang akan memberikan kesan subjektif kondisi kerja sistem neuromuskular yang sedang aktif. Nah, selanjutnya yaitu kejemuan. Nah, kejemuan ini sudah kita bahas tadi sebelumnya bahwa kejemuan yaitu keadaan seseorang ingin menghentikan aktivitasnya dikarenakan kurangnya motivasi dan tidak mempunyai minat terhadap hal yang dikerjakan. Kejemuan ini bisa dikatakan juga dia memiliki rasa bosan terhadap apa yang dia lakukan. Dikarenakan tadi dia tidak memiliki motivasi ataupun minat terhadap apa yang dia kerjakan. Sehingga ia merasakan kejemuan. Itu yang disebut kejemuan. Kemudian selanjutnya yaitu stillness ya. Keadaan seseorang yang muncul dalam dirinya perasaan tidak mampu ataupun frustasi. Ya, ini bisa contohnya yaitu ketika seorang atlet ingin bernafsu, ingin menonjol dalam cabang olahraganya dan ia melakukan latihan ataupun berlatih dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi. Pada awalnya ia itu memperoleh kemajuan, tapi pada akhirnya prestasi itu mendatar dan jauh dari impiannya. Nah, ia menjadi semakin nafsu untuk dapat melampaui titik matinya. Akan tetapi bukan kemajuan yang didapatnya, melainkan penampilan dia itu menjadi lebih buruk gitu. Nah, dengan hasil inilah muncul perasaan tidak mampu dan frustasi. Ini disebut dengan stillness gitu. Ya, rasa seseorang tidak mampu ataupun frustasi. Ya, yang selanjutnya yaitu overtraining. Overtraining merupakan sebuah keadaan di mana jumlah sel otot dalam tubuh yang sudah dilakukan tahap perusakan karena aktivitas fisik seperti melebihi kemampuan maksimal. Overtraining ini ditandai dengan berkurangnya kemampuan untuk melakukan kerja fisik, kelelahan yang berlebihan, dan perasaan sakit. Lanjut ke etiologi atau penyebab terjadinya overtraining. Di sini dijelaskan ada 3 penyebab. Yang pertama itu proses rangsangan yang berlebihan dan ini disebabkan oleh karena volume, intensitas dan kompleksitas latihan dari olahraga tersebut. Yang kedua, proses penghambatan yang berlebihan dari gerakan yang tidak diperlukan pada saat membentuk gerakan baru dan halus atau tidak terjadinya pengaruh diferensiasi rangsangan. Yang terakhir, mobilitas proses saraf yang berlebihan atau perubahan-perubahan pada stereotipe yang dinamis. Ya, lanjut. Sekarang kita bahas tentang
Gejala subjektif. Di sini ditulis ada 5 gejala subjektif. Yang pertama itu apnea fisik dan psikis. Ini contohnya adalah kelelahan yang berkepanjangan sekalipun setelah istirahat atau hanya bekerja ringan, hilangnya konsentrasi, kemudian BB menurun, berat badan menurun. Yang kedua itu gangguan psikis. Contohnya depresi disertai keputusan atau kegelisahan, mudah marah dan hyperaktif. Kadang ada reaksi kekerasan, hilang memori atau perhatian. Yang ketiga itu problema tidur. Ini contohnya seseorang ini mengalami insomnia atau susah tidur gitu, kegelisahan tidur. Yang keempat nyeri kepala dengan intensitas dan lokasi yang sangat bervariasi. Jadi tidak hanya satu titik gitu nyeri kepalanya. Selanjutnya gejala pengiring. Gejala pengiring ini ditandai dengan kesemutan, kemudian napas tidak lega, gangguan keseimbangan, pendengaran, dan juga penglihatan. Nah, itu gejala-gejala subjektif. Ya, tadi dikatakan ada 5. Lanjut, pengobatan dan penyembuhan terhadap overtraining. Ada 5 yang bisa dilakukan. Yang pertama itu hentikan latihan dan kompetisi. Dan upayakan untuk beristirahat pada ketinggian 600 sampai 800 meter. Kemudian yang kedua, pemulihan hendaknya dirangsang menggunakan zat-zat ergogenik seperti pemberian glukosa, vitamin, garam-garam, obat-obat anabolik, ya. Dan diet khusus ya, untuk memulihkan keseimbangan air dan elektrolit. Kemudian diberikan vitamin-vitamin seperti vitamin B, vitamin B1, B2, B6, B12, B15, vitamin C, vitamin E, dan asam-asam amino esensial. Kemudian paksakan melakukan istirahat aktif. Dan yang terakhir, dukung dengan psikoterapi ya, seperti sugesti, yoga, autogenic, dan training, dan fisiohidroterapi. Ya, itu pengobatan atau penyembuhan untuk overtraining. Nah, lanjut ke overtraining merupakan akibat latihan dengan dosis yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya gejala overtraining. Nah, ketika kita merasakan overtraining, nah ini akan menyebabkan terjadinya gejala-gejala gitu. Di antaranya yaitu tadi insomnia atau susah tidur, kemudian sulit memusatkan perhatian atau pikirannya itu tidak fokus terhadap sesuatu. Terus selanjutnya gairah dan motivasinya menurun, lesu, letih dan lemah, kemudian rasa lelah kurang lebih 24 jam, ya. Kemudian gangguan fungsi pencernaan ataupun diare, berat badan tadi dikatakan berat badan juga menurun, ya. Kemudian ia juga akan mengalami haus dan banyak minum di malam hari. Kemudian tekanan darah yang menurun. Selanjutnya tungkai terasa berat, dosis latihan tak habis, dan nyeri otot dan sendi. Nah, itu tadi yang disebutkan adalah gejala-gejala dari overtraining. Mungkin itu saja yang
dapat saya sampaikan pada penjelasan materi kelelahan dan overtraining. Semoga apa yang tadi dipaparkan itu bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.